Halo para calon bos-bos yang dermawan, gimana nih kabarnya? Semoga dimudahkan urusannya serta diberikan kemakmuran baik fisik maupun materi. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menceritakan film koboi terbaru yang berjudul The Old Way, di mana filmnya sendiri akan bercerita mengenai seorang pensiunan pembunuh bayaran yang terjebak dalam lingkaran balas dendam akibat perbuatannya di masa lalu. Nah, kira-kira seperti apa keseruan film koboi satu ini? Yuk langsung saja kita kasih lewat bos cilik kita. Diawali dengan memperkenalkan sosok koboi legendaris bernama Kelton Brick, di mana saat ini dia dibayar untuk tugasnya mengawal seorang tuan tanah yang ingin mengeksekusi seseorang, sebut saja Robert, yang dituduh mencuri oleh si tuan tanah tersebut. Terlihat Brick sangat tenang sekali memperhatikan jalannya eksekusi. Padahal sejatinya Brick ini sangatlah kejam, sadis, dan tidak memiliki belas kasih terhadap mangsanya. You stole from me. Sharp eye out for the brother. Boss thinks he might try something. Dan tak berselang lama kemudian, adik Robert, Walter, dan temannya tiba-tiba melakukan penyerangan untuk menyelamatkan Robert. Sehingga terjadilah baku tembak yang cukup sengit di tempat itu, di mana akhirnya menyebabkan si tuan tanah sendiri mendapat luka serius. Awalnya si Brick masih menahan diri, hingga saat seorang mencoba menembaknya, dia pun terpaksa melesatkan timah panas kepada siapapun yang ingin membunuhnya, termasuk si Walter sendiri. Setelah mengambil uang bayarannya di kantong si tuan tanah, Briggs pun berniat meninggalkan desa itu. Namun sepertinya Robert tak terima adiknya dibunuh dan berniat menghantam Briggs dari belakang. Saat itulah Briggs menembak kepala Robert, di mana akhirnya menyisakan dendam mendalam bagi anaknya yang bernama Jimmy. You killed my brother, you son of a... 20 tahun kemudian, pagi terlihat begitu indah dan semakin indah dengan kehadiran bule cantik yang sedang menjemur pakaian. Ternyata itu adalah istrinya Briggs yang bernama Ruth. Siapa sangka Briggs yang terkenal kejam ternyata bisa berubah karena wanita tersebut, dan saat ini dia mencoba hidup damai bersama keluarga kecilnya. Ruth telah berhasil merubah Briggs yang sebelumnya adalah seorang pembunuh berdarah dingin menjadi sosok suami serta ayah yang baik bagi si kecil bernama Brooke. Brooke! You need to hurry. Your father's walking you to school today. Namun kebahagiaan Briggs rupanya diganggu oleh Jimmy dewasa yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya 20 tahun lalu. Jimmy dan teman-temannya mendatangi rumah Briggs, di mana dia sendiri sedang sibuk menjaga tokonya bersama Brooke yang sedang tidak masuk sekolah. That'll be $1 and a nickel. Did you apply it to my mother's account? Kembali lagi di kediaman Briggs, di mana Ruth terlihat melakukan perlawanan dan kabur menuju kandang kuda. Saat Jimmy dan komplotannya masuk ke dalam, Ruth pun mencoba kabur dengan menunggangi kuda milik suaminya. Namun usaha pelariannya tersebut ternyata berhasil digagalkan oleh Jimmy dengan menembak kuda yang dia tunggangi. Ruth yang sudah tidak berdaya itu pun dibawa kembali ke kandang kuda. Saat itu Ruth mengatakan kepada Jimmy bahwa mereka akan membangunkan jiwa iblis yang bersemayam di tubuh suaminya. Mendengar itu, Jimmy hanya bisa membalasnya dengan senyuman kecil karena memang itulah yang dia harapkan. You boys are in a world of hurt. Shit is Colton Briggs. You boys have woke up the devil. Sebelum akhirnya Jimmy pun membunuh Ruth di tempat itu dan membuat tulisan dengan darahnya yang dia isyaratkan kepada Briggs. Sore harinya, Briggs dan putrinya pun kembali dan mendapati beberapa petugas polisi yang sedang asik ngopi dan makan di rumahnya. Pemimpin mereka yang bernama Franklin kemudian menghampiri Briggs dan benar-benar minta maaf karena lancang makan di rumahnya tersebut. Ternyata mereka memang tidak tahu bahwa yang dibunuh oleh Jimmy adalah istrinya Briggs. Bahkan si Franklin sendiri kaget dengan Briggs yang sekarang punya keluarga kecil. Padahal dia sendiri tahu bagaimana kerasnya kehidupan Briggs di masa lalu. I'm sorry, Briggs, but we need to talk. Setelah mendengar bahwa istrinya sudah dibunuh, Briggs pun menguburkan istrinya itu di samping rumahnya tanpa mau dibantu siapapun. Terlihat jelas betapa kecewanya Briggs atas apa yang telah menimpa istrinya.
Namun yang lebih menariknya adalah anak gadisnya ternyata tidak menangis melihat ibunya telah tiada. Say this lightly, but your daddy was a violent man. Melihat ada kemarahan yang membara di hati Briggs, Franklin kemudian mendekatinya. Saat itulah Briggs bertanya kepada Franklin mengenai siapa yang telah membunuh istrinya. Namun Franklin tetap berusaha tidak memberitahukan hal itu kepada Briggs karena ada hukum yang harus dipatuhi atas setiap kejahatan di negara mereka. Franklin kemudian menasihati Briggs agar tetap menahan diri, mengingat saat ini Briggs memiliki seorang anak perempuan yang masih memerlukan sosok ayah. Keep right by your daughter. Keep right by God. Namun Briggs adalah Briggs yang tidak lupa siapa dia sebenarnya. Apalagi saat melihat gudang tempat istrinya dibunuh, kemarahannya pun semakin menjadi. Bahkan dia sempat berpikir akan membunuh Brooks karena takut dia akan menjadi penghalang rencananya. Mama wouldn't like you pointing that gun at me. Setelah itu Briggs pun mengemasi barang-barangnya dan membawa Brooks pergi meninggalkan rumah yang dia bangun bersama istrinya untuk memburu Jimmy dan komplotannya. Keesokannya, Franklin dan anak buahnya ternyata diserang oleh komplotan Jimmy di sebuah perbukitan yang mengakibatkan beberapa anak buah Franklin tewas dan beberapa lainnya terluka. Sementara di sisi lain, Briggs yang menyadari ada suara tembakan kemudian membangunkan Brooks yang sedang tidur dan menyuruhnya bersiap karena dia ingin mencari kuda untuk menambah tunggangannya. Dan kebetulannya Briggs sempat melihat salah satu anak buah Franklin bernama Mark yang berencana pulang untuk mendapatkan bantuan. Where? Okay, little girl. Briggs kemudian menodong Mark dan memaksanya membawa mereka menemui Franklin, di mana saat itu Franklin sendiri sedang menjaga Greg yang terluka. Diam-diam, Briggs bekerja sama dengan putrinya untuk memojokkan Franklin. What the hell? Setelah berhasil mengambil pistol Franklin, Briggs kemudian menyuruh putrinya mengambil senapang milik Greg yang membuatnya kesal. Bagaimana bisa seorang anak kecil menodongnya dengan senjata? I will blow this little girl's brains all over this valley. Seakan mewarisi keganasan ayahnya, Brooks pun menginjak kaki Greg yang patah itu sampai membuatnya mengerang kesakitan. Cries pretty good. Briggs kemudian mengikat mereka bertiga dan kemudian menyalakan api unggun untuk memanaskan pisaunya seakan berniat menyiksa mereka. Ternyata itu memang sengaja dilakukan Briggs untuk menakuti Franklin agar memberitahu siapa yang telah membunuh istrinya. Dan benar saja, Franklin pun ketakutan saat Briggs dan putrinya akan melakukan sesuatu kepada Mark dan segera mengatakan nama-nama pembunuh istrinya serta tujuan mereka saat ini. James McAllister. He rides with 3 men. Michael Arlen's and Boots Miller. Setelah mendapat informasi yang dia inginkan, Briggs pun mengeluarkan peluru yang ada di tangan Mark dan mengancam Franklin jika apa yang dia katakan tidak benar, maka dia akan membunuhnya termasuk Mark dan Greg. Briggs kemudian meninggalkan Franklin tanpa seekor kuda pun yang dia tinggalkan menuju kota yang disebut Santa Rosa, tempat Jimmy dan yang lainnya akan berhenti. Sementara itu, Jimmy sendiri terlihat mendatangi sebuah gubuk, di mana di dalamnya ternyata tersimpan sebuah peti yang berisi banyak uang. Uang tersebut memang sengaja dia janjikan kepada 3 orang temannya itu, karena telah meloloskannya saat di penjara. We're gonna have to lay low for a while. At least a year or so. Keesokannya, Jimmy dan komplotannya pun tiba di kota Santa Rosa. Namun mereka tidak begitu peduli walaupun ada polisi di kota tersebut. Karena berita mereka menyerang Franklin dan anak buahnya tidak akan mungkin secepat itu sampai di sana. Setidaknya 4 hari bahkan bisa lebih karena jaraknya yang jauh. Di sana, Jimmy menyuruh 3 orang temannya untuk berjaga bergiliran di pintu masuk kota. Karena mereka akan bersenang-senang di kota itu. Ladies, I assume you're well rested. Dan salah satu yang ingin berjaga duluan adalah Eustace dan meminta temannya menggantikannya 4 jam berikutnya. Namun tak disangka malam berlalu begitu cepat karena Eustace ternyata ketiduran saat berjaga. Hal itu pun membuatnya kehilangan kesempatan bersenang-senang, bahkan membuatnya mendapatkan amarah dari Jimmy. You didn't fall asleep, did you? It was a long You ride. just- Oh, yeah! Sementara itu, Briggs dan putrinya akhirnya melihat kota Santa Rosa dari kejauhan. Namun Briggs bukanlah orang yang gegabah dalam memburu mangsanya. Karena itulah dia ingin putrinya memasuki kota tersebut lebih dulu untuk memastikan bagaimana penjagaannya.
Namun sepertinya komplotan Jimmy menyadari yang datang itu adalah putrinya Briggs dan segera menangkapnya. Hello there, little miss. Curiga putrinya tidak kunjung kembali, Briggs pun segera menyusulnya. Menyadari yang datang itu adalah Briggs, Mike yang sedang berjaga pun berniat bersembunyi agar dia bisa diam-diam menembaknya. Namun keberadaan Mike tersebut ternyata sudah diketahui oleh Briggs, yang kemudian diam-diam membidiknya lebih dulu dengan pisau. Tanpa pikir panjang, Briggs pun segera menggorok leher Mike dengan sadisnya, dan dengan cepat menembak salah satu orang suruhan Jimmy yang menyadari keberadaannya. Bud yang menyaksikan kejadian itu pun segera memperingati Jimmy dan Eustace bahwa Briggs sudah berada di dalam kota. Mendengar musuhnya sudah tiba, Jimmy pun bergegas keluar sambil membawa Brooke sebagai tawanannya. Sementara Bud sendiri menyusuri dinding-dinding rumah mencari Briggs yang bersembunyi. Tak lama kemudian, Eustace pun datang mendekati Bud. Saat itulah Briggs pun muncul dan melesatkan peluru panas ke dada Bud. Namun sialnya, Eustace ternyata berhasil menembaknya juga. Briggs yang terluka itu pun memasuki sebuah rumah untuk memperbaiki lukanya. Jimmy yang sempat melihat Briggs itu pun menyuruh 2 orang untuk menangkapnya. Namun dengan sekejap Briggs ternyata telah membunuh mereka berdua. Saat itulah Jimmy menantang Briggs untuk keluar dari persembunyiannya, karena jika tidak, dia tidak akan segan-segan membunuh putrinya. Akhirnya Briggs pun terpaksa keluar dan mulai mendekati mereka. Namun di sini Jimmy tidak berniat mengajak Briggs beradu tembakan secara langsung, karena dia tahu bagaimana kemampuan Briggs. Itulah mengapa dia menawan Brooke, agar Briggs bisa memilih apakah dia akan menyelamatkan putrinya dengan menembak Eustace, atau membunuh langsung Jimmy dan membiarkan putrinya dibunuh. Tentu saja itu adalah pilihan yang sulit. Namun Briggs tak ingin mengorbankan anaknya demi ambisi balas dendamnya dan memilih menembak Eustace dan membiarkan dirinya ditembak oleh Jimmy. I love you. Tak disangka Jimmy begitu bangga karena berhasil menembak Briggs dan menumpahkan semua sukacitanya dengan tertawa lepas. Saat itulah Brooke mengambil pistol ayahnya dan segera membunuh Jimmy, dan dari sini kita melihat bahwa buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. You hear that, Daddy? I killed him. Setelah memberikan arlojinya kepada Brooke, Briggs pun menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa jam kemudian, rombongan Franklin pun datang ke tempat itu dan menyaksikan terbunuhnya Briggs dan Jimmy serta komplotannya. Namun satu hal yang ingin diketahui oleh Brooke dari Franklin, apakah ayahnya bisa disebut orang baik walaupun telah membunuh komplotan Jimmy? Setelah berpikir sejenak, Franklin pun mengatakan, ya, Briggs adalah orang baik. Franklin kemudian menyuruh Brooke segera pulang dan melanjutkan usaha keluarganya. Maria, isn't it? Si, señorita. Why don't you fetch me my brother's saddlebag from inside the saloon? Baiklah, sekian rekap film kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan mungkin subscribe jika kalian ingin mengikuti rekap film dari saya. Dan pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari kisah hidup Briggs adalah terkadang seorang pria bisa berubah 360 derajat karena seorang wanita yang dia kenal, sama seperti halnya Carlton Briggs yang bisa berubah saat mengenal istrinya. Namun ada kalanya suatu itu akan hilang sebagai ujian terberatnya, dan jangan pernah berpikir untuk kembali jika itu benar-benar terjadi. Karena sejatinya perubahan yang dikehendaki wanita tersebut adalah demi kebaikan kita sendiri. Saya pamit undur diri dulu, semoga terhibur dan sampai jumpa di rekap film selanjutnya.